Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf suara saya agak serak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon maaf ya suaranya agak habis, tapi mudah-mudahan lewat slide nanti bisa membantu untuk memahami. Saya pagi ini mau menyampaikan tentang pisau analisis ya. Pisau analisis itu suatu cabang ilmu Al-Quran untuk memahami Al-Quran. Fungsinya sebagai alat bantu untuk memahami makna Al-Quran. Dibuat oleh ulama. Ya, kenapa ini saya sampaikan? Agar ini ada 6 level taksonomi Bloom ya secara kognitif. Jadi cara berpikir itu pertama mengingat atau remember, kedua memahami atau understand, ketiga menerapkan. Nah, kita saat ini biasanya belajar itu sampai ke level 3. Kebanyakan dari kita. Jadi kalau diajarkan tentang ajaran Islam itu diingat, dipahami, kemudian dilaksanakan. Seperti tata cara sholat misalnya, diajari berwudu, kemudian tata cara sholat, setelah paham kemudian melaksanakan. Nah, kita belajar di sini mau menaikkan satu level, yaitu kemampuan menganalisa. Jadi kalau yang 1 sampai 3 itu namanya muqallid, orang yang taklid, orang yang hanya ngikuti saja. Nah, kalau kita naik kelas nanti menjadi menganalisa, itu menjadi mutabi atau makmum. Kalau mau naik level lagi, mengevaluasi, menjadi ulama. Kalau mau naik lagi level ke-6, mencipta atau create, itu nanti levelnya level mujtahid. Suara saya sekali. Jadi kita pelajari menganalisis. Yang pertama, pisau analisis yang pertama adalah mantuk dan mafhum. Jadi kalau ada ayat Al-Quran itu kita fahami dulu makna mantuknya. Mantuk itu adalah makna yang diketahui dari yang ditunjukkan oleh lafaz atau perkataan suatu ayat dalam penuturannya. Dengan kata lain, makna ayat yang tersurat atau eksplisit. Jadi bahasa Indonesia adalah tersurat atau eksplisit. Sesuatu makna yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya, yakni penunjukan makna berdasarkan materi-materi huruf yang diucapkan. Ini menurut Mana Khalil Al-Qattan dalam studi ilmu Al-Quran. Contohnya demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadzabat 'adul mursalin. Kaum 'ad telah mendustakan Rasul dalam Asy-Syu'ara Surat 26 ayat 123. Mantuk ayat ini jelas ya bahwa kaum 'ad telah mendustakan Rasul Allah yang diutus kepadanya. Jadi itu makna mantuknya jelas, eksplisitnya jelas ya. Kaum 'ad telah mendustakan para Rasul. Nah, di samping makna mantuk, pasangannya adalah mafhum. Nah, mafhum itu makna yang diketahui bukan dari yang ditunjukkan oleh lafaz atau perkataan suatu ayat dalam penuturan.
Jadi justru maknanya itu bukan dari yang ditunjukkan oleh teks. Dengan kata lain, makna ayat yang tersirat atau implisit. Suatu makna yang ditunjukkan oleh lafaz tidak berdasarkan pada bunyi ucapan atau materi huruf-huruf yang diucapkannya. Jadi kalau kita baca ayat itu ada tersurat, ada tersirat. Nah, contohnya demikian. A'udzubillahiminasy Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri atau kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Al-Quran atau kitab atau Taurat? Maka tidakkah kamu berpikir? Di situ ada kata-kata afala ta'qilun. Sebenarnya arti aslinya, kenapa kamu tidak menggunakan akalnya ya? Nah, menggunakan akal itu apa maksudnya? Kalau tangan kan untuk memegang ya. Kaki mungkin untuk berjalan. Nah, akal itu untuk apa? Akal itu untuk berpikir. Jadi ini sudah tafsir ya. Sudah mencari makna yang justru tidak disebutkan di dalam teksnya. Apakah kamu tidak menggunakan akal? Itu berarti berpikir. Nah, itu makna mafhum ya. Jadi mafhum ayat ini Allah menyuruh kepada manusia untuk ya memang yang berakal itu untuk menggunakannya, untuk mengetahui yang lampau, memikir apa yang sedang dihadapi dan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Saya kira bisa dipahami ya, makna mantuk sama mafhum. Mantuk itu tersurat, mafhum itu tersirat. Oke ya, lanjutkan. Nah, ini contoh ya, misalnya dalam surat Al-Waqi'ah ayat 79 ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Nah, ini maknanya gimana ya? Secara mantuk tidak menyentuh, maksudnya menyentuh Al-Quran kecuali hamba-hamba yang disucikan. Jadi ini kalau pada abad 7 ya, saat wahyu itu atau diturunkan kepada Muhammad, kan belum ada Al-Quran ini. Saat itu kan belum ada Al-Quran dalam bentuk mushaf. Kan kemarin waktu sesi pertama diterangkan Al-Quran itu disusun pada periode Abu Bakar. Nah, di sini ada kata-kata tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali hamba yang disucikan. Nah, kalau secara mantuk menyentuh itu ya memegang mushaf Al-Quran itu secara mantuk. Nah, sekarang secara mafhum, jadi yang disentuh itu adalah Al-Quran kan. Nah, kalau penafsirannya Al-Quran waktu itu belum ada, belum dalam bentuk mushaf, maka Al-Quran itu masih di Lauhul Mahfuz. Yang bisa menyentuh itu hanya malaikat. Jadi makna mantuknya menyentuh itu memegang, bisa juga memahami. Jadi makna bisa bermacam-macam di sini. Ya, kalau diaplikasikannya ya, kalau orang-orang, mohon maaf ini, orang-orang yang berpaham teks, makanya itu kalau mau menyentuh Quran harus wudu. Jadi itu makna teksnya. Tapi kalau orang yang tidak memahami secara mantuk, secara mafhum, maka ketika mau menyentuh Quran, menyentuh itu artinya memahami. Kalau memahami ya nggak perlu berwudu. Nah,
ini. Jadi efeknya berbeda ya. Jadi seseorang bisa berbeda makna karena mengambil makna yang berbeda. Satunya mantuk, satunya mafhum. Dan itu tidak perlu diadu, tidak perlu dipertentangkan. Yang kedua adalah hakiki dan majasi. Hakiki itu makna yang sebenarnya. Contohnya di suratnya panjang An-Nur ayat 27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Makna hakiki ayat ini cukup jelas ya. Kalau mau masuk rumah itu harus minta izin, di memberi salam, itu jelas hakikinya itu. Sekarang saya kasih contoh ayat. Majasi itu maknanya tidak sebenarnya. Gunanya sebagai apa? Sebagai pemeragaan sesuatu sehingga mudah dipahami dan sekaligus ditaati sebagai ketetapan. Contohnya di sini ayatnya panjang, tapi yang saya bold, yang saya tebalin itu sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Ya. Innal fadla biyadillah. Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Nah ini makna hakiki. Kalau kita pahami ayat ini hakiki, maka di tangan Allah itu seperti ini kan. Bayangan kita tangan itu seperti ini. Padahal Allah itu tidak bisa dibandingkan. Laisa kamitslihi syai'un. Oleh karena itu ayat ini harus dipahami secara majas atau majasi. Jadi tangan Allah, karunia di tangan Allah itu dimaknai berarti tangan itu ya kekuasaan atau haknya Allah untuk membagi-bagi karunia. Jadi fadilah itu di tangan Allah itu bisa berarti membagi-bagi fadilah itu atas kekuasaan Allah. Jadi tangan itu diartikan kekuasaan. Nah ini problemnya ketika kita sudah memilih satu makna, jangan menyalahkan yang berbeda makna. Jadi ketika kita memilih satu makna, lantas jangan memojokkan atau menyalahkan atau memaksakan makna yang berbeda. Nah ini contoh lagi, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Nah di sini ada pertanyaan, mengapa Allah menggunakan bahasa kiasan istri itu ladang? Mengapa Allah itu tidak to the point, tidak langsung aja istri itu apa? Kenapa memakai bahasa istrimu itu adalah ladang bagimu? Nah kira-kira apa? Kenapa Allah memakai bahasa kiasan? Ya agar manusia itu ya menggali maknanya. Mungkin nanti tiap orang bisa berbeda. Di ladang itu mungkin tempat menanam benih, ladang itu mesti diolah, dirawat, ditanam, dipupuk, dipetik hasilnya. Ladang itu bisa menginspirasi ya, cara berpikir yang luas.
Jadi Al-Quran itu dipahami ya, ya harus jangan hanya makna teks atau makna hakiki, tapi ada makna majas atau majasi. Oke ya. Ini di ayat lain, istrimu adalah pakaian. Nah, pakaian itu maksudnya apa? Kalau makna hakikinya pakaian itu kan seperti ini. Tapi ini istri kok pakaian, berarti ada makna majas di situ atau makna kiasan. Selanjutnya besok analisis yang berikutnya adalah mutlak dan muqayyad. Mutlak itu ayat yang menunjukkan kepada satu pengertian belaka, maksudnya tidak ada tambahan pengertian yang membatasinya. Contohnya di sini wala tankihul musyrikat hatta yu'min, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum kamu beriman. Kata musyrikat ini dalam ayat ini bersifat mutlak karena hanya menunjuk kepada satu pengertian saja, yaitu pengertian musyrik. Tidak ada tambahan pengertian apakah dia janda atau gadis. Jadi kata ini mutlak ya, menunjuk satu pengertian. Nah, sedangkan di sini di surat Al-Maidah ayat 3 ada kata-kata hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmal hinjir wa ma'uhilla liwailah. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Kata daman, kata damun ya, itu bersifat apa? Bersifat mutlak atau muqayyad. Kalau kita hanya melihat ayat sini saja, yang diharamkan adalah darah. Sedangkan kalau kita melihat ayat yang lain, di surat Al-An'am 145, di sini dikatakan, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Nah, di sini ada tambahan kata daman masfuhan. Kalau yang pertama tadi cuma daman, ya, hanya darah. Tapi di ayat ini ada darah yang mengalir. Oleh karena itu satu ayat itu tidak bisa, kadang-kadang tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada ayat yang muqayyadnya, ya, ayat yang menguatkan atau yang menjelaskannya atau yang membatasinya. Jadi yang diharamkan itu tidak hanya darah, tapi darah yang mengalir. Ini jadi ayat ini muqayyad ya. Oke, jelas ya. Jadi jangan kalau melihat satu ayat jangan langsung dipahami satu itu saja, harus dikaitkan dengan ayat yang lain. Nah, seperti ini sampaikan dariku kalau satu ayat. Ayat ini tentunya tidak hanya satu ayat ya. Tentunya ayat yang bisa memiliki maksud yang utuh. Oke, dalam menafsirkan ayat itu tidak semata-mata bebas atau sembarang
Nanti kalau kita menafsirkan ayat tanpa koridor, nanti bisa liberal atau bisa ya bebas tanpa batas. Ada 8 koridor dalam menafsirkan Al-Quran ya. Yang pertama, tafsiran kita tidak mengandung intisari, merusak tidak. Yang kedua, merusak diri manusia sendiri. Yang ketiga, menimbulkan fitnah. Yang keempat, diancam siksa neraka. Yang kelima, merusak keutuhan dan kerukunan umat Islam. Yang keenam, menimbulkan malapetaka, bencana, kekacauan atau kerusuhan. Yang ketujuh, tidak mengandung maisir, spekulasi yang tinggi, dan juga tidak mengandung gharar atau penipuan. Ini minimal. Ini minimal, 8 ini minimal ayatnya ini ya, tidak merusak akidah. Itu An-Nisa ayat 48 ya. Saya sebutkan aja. Kalau tidak merusak diri manusia, ayatnya Al-Baqarah 2195. Kemudian tidak menimbulkan fitnah, Al-Anfal ayat 25. Kemudian diancam dengan siksa neraka, At-Tahrim ayat 6. Batasan yang kelima, tidak merusak kerukunan keutuhan umat Islam, Ali Imran ayat 103. Kemudian tidak menimbulkan malapetaka, bencana, kekacauan, Al-Qasas ayat 77. Kemudian tidak mengandung maisir, Al-Baqarah 219. Tidak mengandung gharar atau penipuan atau jalan yang batil, An-Nisa ayat 29 atau Al-Baqarah 188. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk memahami Al-Quran perlu pisau analisis. Analisis ini baru 3, padahal nanti ada analisis yang lain masih ada, tapi pagi hari ini saya sampaikan cukup 3 saja. Dan ada 8 koridor atau 8 batasan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, terima kasih. Masih ada waktu untuk tanya jawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa yang disampaikan ini memang untuk pendalaman ya ketika bicara soal tafsir dan pengertiannya, ayat-ayatnya yang mungkin kita tanpa disadari ketika membaca Quran dan mungkin baca artinya jangan langsung 100% mengambil kesimpulan atas arti tersebut, karena mungkin pada ayat dan juga artinya punya makna yang berbeda. Jadi sampai tadi saya berkatakan ada kata tangan itu mungkin kalau secara bisa dilihat sebagai simbol jembatan dan segala macam barang kita fisik. Mungkin tangan itu adalah bagian dari pertolongan Allah melalui melalui kuasa Tuhan. Seperti itu dari jemaah masing-masing. Apakah ada atau syariat dari ini? Saya buka sesi kedua pertanyaan itu harus gimana Roni yang menanyakan dalam mengapa masalah ya orang ini harus ada gimana kalau yang disampaikan ada yang bertanya apakah dia substansinya atau sama ada yang mau di-sharingkan atau mau nambahi. Ustaz, siapa namanya? Gimana Roni? Oh dia
nambahi bisa nambahi Pak. yang tadi nama disebut Allah